datang di To Be Teman Bicara, tempat di mana kita berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi untuk perjalanan hidupmu. Dengan aku di sini Mary, dan kita akan memulai percakapan yang seru ini dengan tema self efficacy buat para mahasiswa. Jadi di sini kita ada kedatangan tamu mahasiswa yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Halo Nadia. Boleh kenalin namanya dulu nggak biar para penonton kita kenal gitu? Boleh. Halo, nama aku Nadia Yulia Anggraini. Halo. Jadi boleh diceritain nggak kesibukan kamu ya hari ini tuh apa aja? Oke, kesibukan aku akhir-akhir ini itu aku seorang mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Terus selain menjadi mahasiswa nih, kamu di luarnya tuh sibuk ngapain? Kebetulan kalau misalnya di luar waktu aku sebagai mahasiswa itu aku ada ngambil part time sih sama volunteer gitu buat nambah uang jajan. Part time dan volunteer guys. Jadi kalian harus ngikutin ya, jadi inspirasi meskipun baru semester 2 ya? Iya betul, baru semester 2. Dia udah ambil part time. Oke, jadi kita udah mulai serius ya percakapannya. Jadi kan di UNJ itu kan kamu ngambil jurusan pasti kan? Jurusan kamu itu apa sih yang kamu ambil, terus latar belakang dan alasan kenapa kamu ambil jurusan itu apa? Oke, jadi aku ngambil jurusan administrasi perkantoran digital. Alasan aku ngambil jurusan tersebut itu karena perkembangan di dunia kita ini kan teknologinya udah mau semakin maju ya. Jadi karena aku nggak mau ketinggalan sama perkembangan yang cepat ini, aku pengen menggunakan fasilitas yang ada itu dengan baik gitu. Jadi kayak mumpung aku bisa mendapatkan kesempatan untuk berkuliah, jadi aku pengen gunain ini dengan baik gitu. Jadi sambil mengikuti perkembangan teknologi gitu. Karakternya gengsi banget itu guys. Mau yang digital. Oke, jadi kita masuk pada pertanyaan inti kita. Jadi kalau self efficacy itu kamu tahu kan? Self efficacy ya. Jadi menurut kamu nih, self efficacy itu apa sih? Oke, kalau menurut aku self efficacy itu kayak sebuah keyakinan ya untuk kita mendapatkan sesuatu gitu, kayak percaya diri dalam bertindak. Terus kamu pasti nerapin self efficacy kan? Kamu punya self efficacy nggak? Oke, aku beberapa nerapin ini ke salah satu kegiatan aku. Tapi untuk konsistensinya itu aku kurang sih kalau untuk self efficacy itu. Gitu. Nah, lalu menurut kamu nih kan dalam perkuliahan kita itu banyak tantangannya kan, apalagi banyak kesibukan yang harus terus banyak pengalaman juga yang harus di-survive gitu. Lalu menurut kamu nih, seberapa penting sih self efficacy ini dalam yang dapat membantu kamu dalam menghadapi tantangan-tantangan di perkuliahan? Kalau self efficacy itu menurut aku penting banget ya untuk menghadapi tantangan-tantangan selama kita di kuliah itu. Karena kalau misalnya kita udah usaha tapi kita nggak yakin kalau usaha kita itu berhasil, kayak sama aja. Nanti kalau misalnya kita udah mencapai hal tersebut tapi kita nggak yakin, jadinya kita aneh gitu perasaannya. Jadi kayak ini sebenarnya udah oke nggak ya, atau ini tuh udah cukup nggak ya gitu. Jadi kita harus yakin sih sama usaha-usaha kita yang udah kita bangun gitu. Oke, jadi kamu sekarang kan udah semester 2 ya? Iya, semester 2. Jadi mau tanya nih, jadi selama kamu di semester 1 dan semester 2 itu ada nggak sih pengalaman atau momen-momen tertentu yang kamu merasa nih self efficacy itu dapat kayak membantu kamu banget gitu? Ada pengalamannya nggak? Coba ceritain deh. Ada banget ya. Salah satunya itu pas UTS atau UAS akuntansi. Karena kan akuntansi itu susah ya. Iya, menurut aku susah. Akuntansi itu susah banget. Jadi aku itu usaha terus, belajar terus tiap hari supaya nilai aku tuh bagus. Dan aku saat udah hari H UTS-nya atau UAS-nya itu aku yakin aku menerapin self efficacy ini supaya aku nih nggak boleh kayak percaya diri gitu ya pas ngerjain ya. Harus percaya diri, harus yakin sama diri sendiri kalau misalnya usaha kita tuh udah bener gitu. Jadi kayak harus yakin karena kalau menurut aku
dengan self efficacy kita itu kita bisa meningkatkan keberhasilan menurut aku ya, gitu. Nah, abis itu kan untuk aku sendiri ya, untuk meningkatkan self efficacy itu rasanya susah banget gitu. Dan pasti para pendengar pun pasti banyak kan yang masih belum bisa meningkatkan self efficacy-nya. Jadi dari kamu nih, strateginya buat meningkatkan self efficacy itu ada nggak yang kamu gunain? Untuk meningkatkan self efficacy ya, kalau menurut aku susah sih sebenarnya, karena kan kita juga dengerin orang-orang ngomong tentang kita ya mungkin ya. Jadi kalau untuk aku, untuk meningkatin self efficacy itu kita jangan terlalu dengerin omongan orang. Kayak misalnya juga kita jangan terpaku sama orang lain gitu. Misalnya, ih orang ini usahanya kok beda ya sama saya ya, kalau usaha saya salah nggak ya gitu misalnya, atau kok usaha dia kok kayaknya lebih bagus ya. Mungkin kalau misalnya usaha dia lebih bagus dan lebih worth it, mungkin bisa dicoba untuk jadi role model. Tapi kalau misalnya kita terlalu pacu sama usaha orang lain, atau misalnya kayak jadinya ngebandingin diri kita gitu loh, itu menurut aku sih enggak bagus ya untuk menerapkan, untuk meningkatkan self efficacy itu. Jadi tutup mata, tutup telinga aja udah. Jadi kayak yakin aja kan? Yakin aja sama diri kita sendiri gitu. Kan kita usaha juga dengan cara kita sendiri kan, supaya kita bisa berhasil. Kita kan yang paling tahu diri kita sendiri gitu. Oke, jadi intinya itu guys, harus yakin sama diri sendiri. Harus yakinin diri sendiri meskipun ini ya banyak omongan. Betul, banyak omongan. Tutup telinga, tutup mata, tutupan semua aja deh. Lalu menurut kamu nih, kan kita kan manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi kita pasti akan berada di lingkungan yang sekitar kita itu banyak orang, kayak orang lain, meskipun orang lain, terus keluarga juga. Nah, menurut kamu itu lingkungan kita itu, terus keluarga, terus pertemanan itu, teman-teman kita itu bisa mempengaruhi self efficacy kita gitu nggak sih? Yang tadi udah aku bilang itu mempengaruhi banget ya. Tapi kita juga kan harus udah bisa milih-milih siapa teman kita gitu. Jadi kita harus milih teman kita tuh yang cocok sama kita tuh yang mana ya, yang dapat membangun karakter kita yang lebih baik tuh yang mana gitu. Dan kalau di lingkungan untuk orang tua itu juga sangat berpengaruh ya. Karena kan kita belajar kalau nggak di tempat kuliah ya di rumah gitu kan. Jadi kalau misalnya peran orang tua itu sangat penting gitu guys, untuk mensupport kita, untuk misalnya kita juga pengen cerita sama orang tua, kita juga bisa gitu untuk meningkatkan self efficacy kita ini, karena kan orang tua juga yang paling tahu kita ya gitu. Dan kalau untuk untuk dosen sendiri sih, aku ada sih salah satu dosen yang dapat meningkatkan self efficacy aku gitu, karena dia tuh mungkin dari cara dia memberi ilmunya ke kita itu sangat masuk di aku gitu. Jadi aku juga beberapa nerapin caranya dia gitu, kayak oh dia ini kelihatannya percaya diri banget ya gitu. Dijadiin role model. Betul, gitu ya. dijadiin role model supaya kita ini usahanya makin kenceng dan self efficacy kita ini makin bagus. Nah gitu guys, jadi kita pintar-pintar aja sih milih role modelnya. Betul. Jangan sembarangan milih role model. Lalu kita menuju ke ini ya, pertanyaan tentang masa depan gitu. Oke, udah ke masa depan nih kita. Iya, kan tentang karir kan. Oke. Jadi menurut kamu kalau menurut kamu nih bidang karir yang harus ada self efficacy yang tinggi gitu, kayak kita harus punya kemampuan ini, itu ada nggak? Kalau misal dalam jurusan aku sih paling kan kita nggak jauh-jauh dari administrasi perkantoran ya. Nah kan dalam mengelola sebuah data itu kan harus yakin banget ya, nggak boleh salah sedikit itu kita bisa fatal semua. Nah menurut aku itu self efficacy itu di situ tuh penting banget. Karena kayak kita kan udah kuliah capek-capek nih, tapi kalau misalnya kita nggak yakin, pikiran kita jadi negatif terus gitu. Jadi itu di situ kita harus fokus, yakin sama diri kita sendiri, yakin sama ilmu yang udah kita dapat selama kita kuliah gitu. Itu ya. Dengerin guys, jangan, meskipun agak lama ya, tapi harus dengerin. Jadi kita udah agak udah lama ya ngobrolnya ya. Jadi sebelum kita menutup itu, tantangan terbesar kamu untuk menghadapi perjalanan karir kamu saat ini tuh gimana? Kayak kamu persiapan akhir-akhir ini tuh kan ada tantangannya kan. Nah
yang jadi tantangan Nadia pas persiapan itu apa aja? Kalau untuk tantangan sendiri itu terutama masih di digital, di komputer sih. Aku masih kurang paham betul sama komputer, masih menyesuaikan juga karena kan masih belajar ya, masih semester 2. Aku jadi butuh banyak banget ilmu-ilmu tentang komputer, tentang mengedit data dan sebagainya, dan aku juga harus nanemin ilmu juga. Aku harus paling belajar terus. Mungkin itu sih tantangannya yang kayak, apalagi kan aku juga punya kesibukan di luar kuliah ya. Aku juga aku juga butuh life balance gitu, supaya yang part time itu ya. Jadi aku harus benar-benar menyesuaikan nih gimana aku bisa fokus belajar sama aku bisa untuk tetap jalanin yang part time itu. Iya, betul. Harus balance ya, Betul. Oke. Harus banyak belajar. Nah, sebagai pertanyaan penutup kita ya, jadi sebagai pertanyaan kita kali ini yang menjadi penutup itu, boleh nggak Nadia itu kasih tips and trick gitu, pesan dan pesan untuk dikasih ke pendengar-pendengar kita ini, terutama mahasiswa yang sedang meningkatkan self efficacy-nya. Jadi untuk meningkatkan self efficacy itu tips dari Nadia apa? Kalau tips dari aku sendiri itu pertama kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Nah, setelah kita tahu diri kita sendiri dulu, baru kita melakukan kegiatan tuh dengan usaha-usaha dengan cara kita sendiri, dengan kita nih cocoknya yang arah mana ya, cocoknya pakai cara apa ya, kayak gitu. Sama, nah setelah kita udah melakukan percobaan tersebut, udah kayak yakin nih sama usahaku, nah itu keyakinan itu tuh yang harus ditingkatin guys. Harus kayak jangan yakin dulu. Pokoknya jangan sia-siakan usaha kalian gitu. Jangan terpacu sama orang lain pokoknya gitu. Dan pokoknya susah sih ya kalau misalnya kita nggak dengerin orang lain kan. Ya sih. Tapi harus tetap konsisten lah ya. Harus yakin sama diri sendiri gitu kan. Harus yakin, pokoknya mau ngelakuin apa tuh udah yakin aja, pede aja dulu gitu. Pede aja dulu, kan namanya kita juga belajar ya. Kalau misalnya kita nggak melakukan, masa nggak mungkin juga kita selalu benar gitu. Iya, betul guys. Lalu kalau gitu nih, untuk menutup segmen kita kali ini, poin utama yang kamu ingin sampaikan untuk para pendengar tentang pentingnya self efficacy untuk mahasiswa itu dalam perkuliahan. Oke. Apa sih? Itu sih, kalau misalnya kita kan udah capek-capek ya kuliah, berangkat pagi terus pulangnya juga sore. Kalau misalnya kita nggak yakin, terus nanti hasil pas ujiannya malah jelek, jadinya kayak sayang gitu kan, sia-sia. Jadi harus yakin aja guys. Jadi poin utamanya itu yakin. Iya, sama percaya diri, harus percaya diri. Oke. Percaya diri banget gitu. Ya udah. Oke, jadi itu adalah itu aja segmen kita kali ini, segmen podcast kita di Tubi teman bicara. Oke, jadi makasih ya buat Nadia untuk hadir hari ini, untuk menjadi narasumber kita. Aku yakin nih kalau kalian dengerin dari awal sampai akhir, pasti kalian akan termotivasi dari pengalaman Nadia. Oke. Jadi itu aja untuk segmen Tubi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.